channel Al-Habiyah TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain yang baru, yakni Arab Mudah Channel. Mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda. Silakan kunjungi, subscribe, share, dan kita belajar bersama-sama. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Nah, baik. Kita perlu jelaskan, amanu itu dalam bahasa Arab itu masuk dalam kategori fi'il, kata kerja. Fi'ilnya bentuk lampau. Fi'ilnya namanya fi'il madhi. Mungkin sudah pernah belajar. Sebagian kita sudah pernah tahu ini namanya fi'il madhi. Nah, kalau kata kerja diungkap dalam bentuk lampau fi'il madhi, maka diterjemahkannya dengan telah atau sudah. Sehingga kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu artinya adalah wahai orang-orang yang telah beriman. Yang telah beriman. Bukan orang-orang yang mukmin. Beda antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang telah beriman. Kalau orang-orang yang mukmin itu bahasa Arabnya bukan alladzina amanu, tetapi al-mu'minun. Seperti kita bisa baca di surat Al-Mu'minun misalnya, qad aflahal mu'minun. Itu al-mu'minun, itu sigotnya isim fa'il, artinya adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Dan banyak kata mu'minun yang pernah kita temukan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa untuk memanggil orang-orang yang telah beriman untuk kewajiban puasa itu Allah tidak menggunakan kata al-mu'minun? Tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal mu'minun, tidak. Tetapi menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu artinya berbeda. Secara makna yang lebih mendalam ada perbedaan antara al-mu'minun dengan alladzina amanu. Apa bedanya? Nah, kalau al-mu'minun itu sigot isim fa'il, artinya ada orang-orang yang sudah mencapai derajat yang tinggi, yang baik dalam hal keimanan. Kalau sebuah kata dibentuk dalam sigot isim fa'il, itu orang yang disebut dalam kata itu berarti sudah mencapai makom atau derajat atau tingkatan yang cukup tinggi atau yang ideal dari kata itu. Sebagai contoh gini, kataba telah menulis. Kalau katibun itu artinya adalah penulis. Penulis buku. Berarti orang yang sudah ahli dalam bidang penulisan, makanya dia bisa bikin buku. Tetapi tidak semua orang yang bisa nulis itu penulis profesinya. Ibu dulu pernah bikin surat waktu remaja? Bisa kan menulis surat ya Bu ya? Bisa. Waktu anak kecil juga kita bisa bikin surat, bisa menulis surat. Tetapi waktu itu kita masih belajar. Kita belum menjadi seorang yang profesional dalam bidang penulisan. Nah, kalau kita sudah menjadi profesional dalam bidang penulisan, maka kalimatnya bukan katabat tapi katibun, yang diterjemahkan menjadi penulis. Ada seorang penulis buku yang sudah sangat tenar, itu dia penulis. Profesinya penulis, keahliannya penulis, yang bidang penulisannya sudah sangat ahli di bidang penulisan.
Itu kalau katibun sigotnya isim fa'il, pelaku dari kata kataba, menulis. Mike Tyson petinju ya. Itu kan berarti orang yang menjadi petinju, orang yang memang profesinya adalah tinju. Tetapi kalau ada anak bertengkar, dia meninju, dia petinju bukan? Tapi dia meninju kan? Sekalipun dia bisa meninju, tapi anak itu bukan seorang petinju. Yang petinju siapa? Ya Mike Tyson. Kalau zaman dulu ada Thomas Americo atau Elias Pikal, Muhammad Ali, betul, Evander Holyfield dan sebagainya. Tidak hafal semua. Nah, kalau disebut petinju itu artinya orang yang memang sudah ahli di bidang pertinjuan dan dia profesional di bidang pertinjuan. Sebagaimana penulis, pedagang itu berarti ahli atau profesinya pedagang. Ada orang yang baru belajar berdagang, bisa nggak berdagang? Bisa berdagang, tapi dia belum menjadi orang ahli, maka nggak disebut sebagai pedagang, tapi orang yang berdagang. Nah, begitupun ungkapan al-mu'minun berbeda maknanya dengan alladzina amanu. Kalau al-mu'minun itu artinya adalah orang-orang yang sudah mencapai makom yang cukup tinggi dalam hal keimanan. Kapasitasnya, derajatnya, kemampuan dan tingkat keimanannya sudah tinggi. Dan Allah menyeru dalam ayat ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Apa rahasianya? Kalau ungkapannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau gitu artinya berarti siapa saja yang hatinya sudah ada iman di hatinya, dalam dirinya meskipun sedikit kecil sebesar biji zarah sekalipun, dia terpanggil dengan kata ini. Ada kan ada orang yang baru mualaf masuk Islam kemarin, terus hari ini bulan Ramadan, meskipun mungkin keimanannya mungkin belum kuat, baru belajar, karena dia sudah ada iman dalam hatinya, dia sudah kena panggilan, meskipun imannya masih kecil, masih sedikit, masih secuil. Kita bisa menjamin nggak bahwa iman kita sudah sangat kuat, Bu? Tidak dijamin. Kita mah imannya masih ya baru sebagai pengaku orang muslim lah gitu. Masih mengaku sebagai muslim dan belajar menjadi muslim yang baik, menjalankan perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Banyaknya lalai. Nah, tapi kita insya Allah ada iman di hati kita. Nah, meskipun kita derajat keimanannya, makom keimanannya masih rendah, masih kecil, tapi kita sudah dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, yang ada iman di hatinya meskipun secuil sedikit, sebesar biji zarah sekalipun. Nah, berarti kita semua terpanggil kalau gitu. Kita diseru, dihiap-hiap oleh Allah, wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, kata amanu ini bentuk kata laki-laki, bentuk kata muzakkar. Tetapi ini ilmu dalam memahami Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada kata yang ditujukan bentuknya adalah muzakkar laki-laki, maka itu bermakna mencakup laki-laki dan perempuan. Meskipun alladzina amanu itu adalah kata berjenis laki-laki, tetapi dalam ilmu memahami Al-Quran, kalau ada kata menggunakan bentuk laki-laki, maka kata itu mencakup untuk laki-laki dan juga perempuan, kecuali kalau ada pengkhususan. Sedangkan kalau kata itu dibentuk dalam kata berjenis perempuan, maka hanya ditujukan buat perempuan, laki-laki nggak terlalu masuk. Laki-laki nggak termasuk kalau kata-katanya adalah untuk perempuan. Maka ketika ada ungkapan alladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ya laki ya perempuan masuk. Yang imannya kuat, yang imannya lemah, yang baru masuk Islam ataupun yang sudah lama, yang masih perjaka, masih bujang, masih perawan,
Yang sudah dewasa, maka sudah menjelang usia senja, terpanggil dengan kata-kata ini. Tidak ada pengecualian. Jadi kita semua termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu.